Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya sebagai analis mitigasi bencana di BPBD Kabupaten Tulungagung. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah diterima menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Kedungwaru. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang COVID-19 atau coronavirus disease 19 pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Kedungwaru tahun 2021. Seperti yang sudah saudara ketahui bersama bahwa untuk sekilas info, untuk sebaran peta COVID-19 di Kabupaten Tulungagung per tanggal 11 Juli 2021, ya, jadi saudara melihat di situ sebarannya merah semua, ya. Jadi mohon nanti marilah kita bersama-sama ikut membantu warna merah itu supaya tidak menjadi warna merah, tetapi perlahan-lahan atau dengan cepat bisa segera berwarna hijau, ya. Jadi tuh untuk mengingatkan kembali untuk adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi yang terjadi hampir 1 tahun lebih, ya. Jadi mulai masuk di Indonesia itu tanggal 16 Maret 2020, berarti sampai sekarang hampir 1,5 tahun, ya. Jadi mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Kalau dulu kita melaksanakan 3M, 5M, jadi sekarang 6M. Apa itu 6M? Yang pertama adalah mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Jadi kalau cuci tangan jangan langsung dimasukkan ke bak mandi atau ember atau yang lain. Jadi usahakan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian yang kedua, memakai masker. Jadi selalu gunakan masker. Jadi maskernya adalah seperti saya ini, ya. Jadi maskernya rangkep, yang dalam masker bedah, yang luar masker kain. Jadi biasakan kemanapun keluar rumah itu pakai masker. Fungsinya adalah mengurangi sebaran dari virus tersebut. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak ini paling tidak minimal adalah 1-2 meter, ya. Jadi menjaga jarak aman supaya tidak tertular. Karena apa? Sekarang ini banyak OTG, orang tanpa gejala, yang kalau diperiksa hasilnya, di swab hasilnya positif, ya. Jadi makanya harus jaga jarak. Kemudian M yang keempat, mengurangi mobilitas. Makanya diberlakukan jam malam, jam 20, ya. Karena apa? Mobilitas ini di pasar, di warung-warung dan lain-lain, warung kopi terutama di Tulungagung itu, ya. Jadi mengurangi mobilitas. Terus menjauhi kerumunan, ya. Jadi tahu, ya, jadi kerumunan apa saja yang termasuk kerumunan, ya, warung kopi, di warung dan lain-lain itu, ya. Kemudian yang keenam, kita lanjut, ya. Jadi yang
mengurangi mobilitas, yang M5 menjauhi kerumunan, jadi rame-rame kumpul-kumpul itu jangan dilakukan ya. Terus M yang keenam, menjaga atau mengkonsumsi pola makan sehat ya, jadi makan sehat dan bergizi ya, jadi tahu, tempe, telur, ikan ya, itu bergizi. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi istirahat cukup itu minimal kalau Anda dewasa, muda, remaja itu minimal tidur adalah 8 jam. Kemudian yang saya ceritakan tadi bahwa pertama kali asalnya COVID itu ada di Wuhan, Cina sana ya. Jadi itu adalah gambar pasar yang pada saat itu terdapat virus corona, akhirnya menyebar ke Indonesia, masuk di tanggal 16 Maret. Jadi coronavirus itu adalah, kenapa kok disebut coronavirus disease 2019 ya, jadi karena datangnya di bulan Desember 2019. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru ya, jadi yang bernama SARS-CoV-2 ya, jadi angka 19 itu berasal dari tahun pertama keluar. Bagaimana cara penularannya? Jadi COVID itu seperti yang sudah mungkin Anda semua. Kita lanjut ya. Jadi bagaimana cara penularannya? Jadi melalui droplet atau tetesan percikan cairan saat batuk atau bersin. Makanya bagaimana etika batuk, bagaimana etika bersin yang betul ya. Jadi kalau batuk harus ditutup ya. Jadi bersin harus ditutup. Kemudian berbicara dan kontak erat, ndak usah jabat tangan, ndak usah kalau ketemu ndak usah jabat tangan, mencium cukup ucapkan salam ya, sambil tangannya ndak usah pegang-pegang. Kemudian menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi ya, jadi makanya ndak usah menyentuh kalau salaman, ndak usah salaman ya. Jadi tapi sekarang sudah tahu ya, jadi sudah mengerti gejalanya ya. Jadi kalau zaman dulu pertama kali keluar itu gejala yang sering terjadi adalah panas, demam ya, batuknya batuk kering, kelelahan. Makanya di mana-mana itu di pusat perbelanjaan dan lain-lain itu banyak, karena dulu awalnya tandanya adalah suhu tubuhnya meningkat atau demam ya, jadi lebih dari 30 derajat Celcius. Makanya kalau masuk toko-toko itu dicek suhunya. Tapi sekarang itu sekarang itu orang tanpa gejala juga banyak, kemudian orang dengan batuk pilek kemudian dites, diswab antigen positif banyak sekali. Makanya ndak usah berkerumun, ndak usah jabat tangan ya. Kemudian gejalanya mulai dari ringan, sedang sampai dengan berat. Makanya untuk SMA Semuket ini ya, SMA 1 Kedungwaru, karena kita melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan cara pertemuan pembelajaran dengan melakukan daring. Ini sudah sangat bagus ya. Jadi kemarin saya lihat di Semuket itu sudah bagus sekali untuk persiapan memasuki area Semuket ya. Jadi ada cuci tangannya dengan air yang mengalir, ada sabunnya, itu sangat
bagus sekali di semuket ya. Kemudian virus ini tidak terlihat secara kasat mata, jadi tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kemudian selama virus di sekitar masih banyak, kapanpun kita ini harus mencegah diri sendiri dengan memakai masker. Itu tidak hanya diri sendiri saja, jadi buat saya, buat kamu, buat Anda ya. Maka dari itu lakukan, silakan kalau keluar rumah pakai masker. Itu pun kalau tidak terpaksa, tidak usah keluar rumah. Jadi itu. Terus evaluasi protokol kesehatan yang sudah dilakukan ya. Jadi apakah penggunaan masker itu sudah benar ya. Jadi maskernya hanya masker kain, 1 hari tidak dicuci, dipakai terus, itu salah. Masker memakainya yang ditutup mulutnya, bukan hidungnya ya. Jadi yang betul adalah pakai masker itu seperti saya ya. Jadi ini sudah yang dalam adalah masker bedah, kemudian ini saya rangkap pakai masker kain. Itu katanya teori bisa mengurangi 95% virus masuk. Makanya pakai masker, kalau pakai masker pengennya pakai masker double, jangan masker bedah dengan masker bedah. Jadi masker bedah dengan masker kain. Kemudian apakah Anda sudah melakukan cuci tangan setiap sebelum dan sesudah menyentuh wajah atau benda-benda? Jadi misalnya dari keluar rumah, misalnya beli sesuatu yang memang sangat dibutuhkan, kemudian sampai rumah Anda harus melakukan cuci tangan. Jadi cuci tangannya dengan cara pada airnya yang mengalir, kemudian menggunakan sabun. Kemudian apakah kalau Anda menggunakan keluar rumah menggunakan face shield kemudian tidak pakai masker, itu adalah salah. Karena apa? Virus tetap bisa masuk, karena face shield itu hanya menutup ini bagian ini. Makanya virusnya itu masuknya melalui atas atau melalui bawah. Karena apa? Droplet tadi, penularannya secara droplet, jadi masuknya virus itu bisa dari atas face shield, bisa dari bawah face shield. Makanya kalau pakai face shield ya tetap pakai masker. Kemudian apakah masih sering menurunkan masker saat berbicara, batuk, bersin, foto-foto selfie? Ya, itu yang tidak benar ya. Jadi batuk tetap pakai masker, atau kalau maskernya dilepas, ditutup. Cara batuk yang benar adalah dengan ditutup atau bersin dengan ditutup. Jadi droplet virusnya itu bisa tidak menyebar kemana-mana. Kemudian saat foto-foto ketemu teman-temannya, selfie gitu ya. Jadi biar kelihatan wajahnya, maskernya dilepas. Itu salah besar. Jadi di saat Anda lengah selfie, foto-foto bareng itu, disitulah kesempatan virus untuk masuk. Jadi seperti yang terjadi di Jawa Tengah itu ya. Jadi ada 13 orang sedang selfie. Pada saat selfie, maskernya dilepas sebentar untuk selfie lah. Itu 13 orang itu di swab positif semua. Yaitu gara-gara selfie tadi ya. Bagaimana resiko aktivitas sehari-hari Anda? Ya, jadi 1, resiko tinggi apabila jumlah kasus COVID di daerah Anda tinggi. Jadi di desa Anda ada beberapa orang yang terkena
COVID, ada yang meninggal, ada yang isolasi di rumah, dan lain-lain. Jadi kontak erat dengan pasien terkonfirmasi. Kemudian bekerja atau sekolah tatap muka, makanya ini di Semuket tidak berani melakukan tatap muka karena situasinya masih Anda tahu sendiri seperti ini ya. Kemudian menggunakan fasilitas umum atau di tempat umum, misalnya ke toilet atau ke tempat ibadah ya. Jadi kemudian kumpul-kumpul dengan keluarga yang tidak serumah, misalnya Pak Leknya datang berserta buleknya, berserta keponakannya yang dari Surabaya atau Sidoarjo atau Malang dan lain-lain, datang ke rumah saudara, kemudian tidak tahu bagaimana sehari-harinya itu paman, bule, tantenya Anda itu setiap harinya berkumpul dengan siapa itu tidak tahu ya. Jadi itu adalah tidak sengaja itu akan membuat klaster baru. Kemudian resiko tinggi yang kedua, tempat rekreasi ya, jadi pertokoan, mall, kemudian tempat rekreasi yang lain yaitu terus adanya konser-konser musik atau ke pantai atau yang lain. Terus konsultasi tatap muka misalnya dengan dokter atau fasilitas kesehatan, periksa kemudian tatap muka langsung, itu bisa menyebabkan risiko tinggi juga. Perawatan di klinik, olahraga bersama orang lain ya. Jadi kalau memang pengennya olahraga ya silakan olahraga dengan sekeluarga itu saja. Terus memanggil jasa servis ke rumah ya, jadi bahaya itu ya. Jadi jasa servis misalnya sepeda motor dipanggil ke rumah itu berbahaya karena apa? Tidak tahu asalnya tukang servis itu dari mana. Terus makan di restoran, di kafe, belanja di pasar, supermarket atau pasar tradisional, menggunakan transportasi umum juga berbahaya. Kemudian naik mobil pribadi bersama orang yang tidak serumah, artinya dengan orang lain, dengan teman Anda, saudara Anda yang tidak serumah, itu adalah juga risiko tinggi. Jadi beraktivitas secara aman dengan meminimalkan risiko dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Jaga kesehatan imun. Jadi imun dengan cara Anda sudah tahu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian lakukan vaksinasi saat ada kesempatan. Jadi kemarin ada beberapa usia 18 tahun ke atas ya. Jadi ini nanti mudah-mudahan usia yang 18 tahun ke bawah termasuk Anda nanti mudah-mudahan segera terrealisasi. Hindari tempat tertutup, misalnya di AC, di ruangan ber-AC, kemudian berkumpul dengan orang lain. Terus menghindari terjadinya kerumunan. Jadi pesan saya tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Ya, semoga Anda semua selalu diberi kesehatan. Saya doakan semoga Anda juga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.